Nah, jadi eh, Amazon itu perusahaan yang mungkin di Indonesia nggak begitu terkenal ya, tapi sebenarnya sangat mendunia. Mulainya memang di Amerika ya, oleh Jeff Bezos ya, dan sampai sekarang masih terhitung sebagai mungkin empat company teknologi terbesar ya di dunia, termasuk Apple, Google, Facebook, dan salah satunya Amazon ya. Jadi apa? Sangat masih sangat mendominasi di dunia. Di Singapura ada cabangnya, di Jerman ada cabangnya, mungkin di Indonesia karena ada kevakuman makanya Topet bisa masuk ya. Kalau Shopee sih mungkin bukan punya Indonesia langsung saja ya, tapi karena ada kevakuman ini apa e-commerce yang established mungkin jadi ada unicorn yang dari Indonesia juga ya. Walaupun sekarang Topet kan bergabung sama TikTok ya, jadi sebenarnya juga bakar uang itu sulit ya. Dan kita di sesi 8 ini materinya memang soal Jeff Bezos dan Amazon. Dan Amazon tuh salah satu perusahaan yang berhasil lewat dari internet apa bubble tahun 2000 begitu pecah banyak sekali company yang hancur ya, tapi Amazon tuh termasuk yang hidup. Begitu ya, dan justru menjadi besar ya gara-gara apa krisis ekonomi ya tahun 2007 2008 ada krisis ekonomi besar juga, Amazon juga tembus lewat ya, sehingga selalu menjadi kasus yang sangat menarik bagaimana begitu ya melakukannya Amazon begitu ya, karena sementara banyak company yang lain yang mati, Amazon hidup terus ya. Dan ini saya pilihkan buku yang mungkin cukup awal ya membahas Amazon dan Jeff Bezos, bosnya. Itu tahun 2013 ya, waktu Amazon tuh keluar dari apa dua kali krisis ekonomi, survive, dan setelah 9 sampai 10 tahun baru mulai untung begitu ya. Mirip-mirip sama sama Goto ya, Topet baru tahun lalu juga untung begitu ya. Tapi apakah sustain atau tidak ya, apakah bisa meniru seperti Amazon? Mungkin perlu perlu kita lihat ya gimana kelanjutannya begitu ya. Nah, jadi ada buku ini ya, saya pilihkan chapter 6, 7, 9 saja. Ini kebetulan chapternya memang apa saya digitasi dari kopi yang punya saya, hard copy ya. Jadi ada coretan-coretannya, mungkin menolong, tapi mungkin juga membuat sebel ya. Nanti kalau saya carikan apa versi yang bersih di nanti saya taruh di gudang buku ya buat kalau Bapak Ibu berminat untuk baca lebih lanjut. Nah, kita coba bahas beberapa bagian ya dari buku, dari chapter yang saya pilih itu untuk Bapak Ibu lihat gimana sih logikanya ya Amazon itu bisa bertahan melewati krisis dan bahkan menjadi besar dan bahkan untung begitu ya. Nah, ini chapter 6, eh Brad Stone itu biografernya itu Amazon menulis judulnya Chaos Theory, karena startup itu seperti dialami begitu banyak startup pasti mulainya memang agak chaos. Terus Amazon tuh mulai jadi lebih besar ya, sehingga ngurusnya juga susah ya. Ngurus startup itu adalah nggak bisa ya bertahan dengan apa gaya lama berbisnis begitu ya, karena pasarnya nggak jelas ya. Kalau mau gaya lama ya incumbent begitu ya, yang non disruptif produk teknologi ya, terus nanti dia kena innovators dilemma dan lain sebagainya ya. Tapi kalau baru juga ada masalah crossing the chasm, ada masalah eh, pivoting mencari pasar padahal pasar nggak ada gitu ya. Jadi diurusnya susah. Makanya judul chapternya chapter 6 itu chaos theory ya, karena mungkin perusahaannya menjadi agak besar tapi sangat-sangat chaos gitu ya. Gimana caranya memanage chaos yang semacam itu yang inginnya jadi kreatif begitu ya. Nah, si Amazon tuh dari awal memang memilih niche marketnya untuk crossing the chasm, dia memilih buku. Ya, jadi di dalam banyak pembahasan kalau ditanya kenapa Jeff Bezos pilihnya buku ya, kenapa nggak produk yang lain. Sekarang sih Amazon jual apa aja ya, sama kayak Topet begitu ya. Malah Topet waktu mulai mungkin bukan buku kali primadonanya karena mungkin orang Indonesia nggak baca buku ya. Ya, even udah disodorin buat kuliahan juga sedikit sekali yang benar-benar berusaha baca gitu kali ya. Dan lebih sedikit lagi yang benar-benar akhirnya paham gitu ya, dan
Kalau kita lihat berapa banyak mahasiswa yang ke perpus, berapa banyak yang pinjem buku, mungkin juga cukup minim ya. Artinya sebenarnya mungkin orang Indonesia nggak kuat baca buku ya. Artinya mungkin intelektualitas juga terbatas. Apakah itu nanti cukup ya untuk membuat bangsa kita ini maju ke depan? Kalau cuman belajar skill semacam, oh ya bisa programming dikit-dikit, bisa ini, tapi kurang punya dasar teori, apalagi memulai startup yang sangat keotik dan lain sebagainya tanpa kejelasan, tanpa kepastian gitu ya. Apakah ilmunya itu cukup nanti mungkin terpaksa sejarah yang membuktikan gitu ya. Nah, jadi gimana caranya Jeff Bezos itu berhasil menguasai chaosnya gitu ya. Nah, ada beberapa kiat-kiat ya. Yang pertama adalah Bezos ini tadinya dia eh, di bidang finance ya, tapi udah bosen di Wall Street, dia mau bikin bisnis. Nah, tapi dia dengan cepat menyadari kalau startup itu ya dan sangat chaos, butuh semacam prosedur manajemen tertentu ya supaya untuk menguasai pola berprosesnya company-nya itu. Dia pertama main kayak lean manufacturing Toyota karena Toyota udah puluhan tahun membuktikan diri sanggup membuat mobil-mobil yang reliable, terjangkau begitu ya, tahan lama begitu ya. Itu punya punya cara tersendiri di pabrik-pabriknya ya. Karena sekedar pakai ban berjalan yang rada chaos itu nggak bisa ya. Mobil Amerika itu nggak sanggup menandingi mobil-mobil Jepang gitu ya. Karena di Jepang itu ada eh, manajemen namanya Kaizen di mana semua orang itu boleh berkontribusi ya. Jadi terserah dia pangkatnya rendah atau apa kalau dia lihat ada problem di ban berjalan produksinya, dia kalau nyalain tanda alarm gitu ya, semua harus berhenti. Kenapa? Karena di industri mobil, kalau mobil itu udah sampai ke ujung ya, udah dirakit, udah hampir mau jadi, terus ternyata ada kesalahan karena di proses sebelumnya ada yang salah, itu lebih mahal ya prosesnya untuk membalikan itu, apalagi kalau udah di pasar terus harus di recall ya, bukan cuman eh, apa materialnya yang mahal ya, tapi nama baik dan sebagainya, reputasi ya sebagai produk yang handal dan sebagainya itu yang menjadi dipertaruhkan gitu ya. Jadi Toyota itu terkenal dengan proses manajemen itu. Bezos itu berusaha ya mengadopsi. Tapi mungkin ya itu industri yang udah cukup mapan juga ya sehingga nggak itu aja nggak cukup begitu ya sehingga eh, apa waktu mau memulai proses e-commerce itu. Padahal sebenarnya teorinya kan Bapak Ibu belajar juga ya teori long tail itu ya dari Chris Anderson bahwa toko-toko tradisional yang bricks dan mortar punya rak terbatas nggak bisa jualan niche produk yang ada di long tail itu, padahal kita mau jualan semua produknya ya paling ideal model e-commerce kayak Amazon itu begitu ya. Tapi Amazon nggak lantas sukses ya, malah chaos. Kenapa? Karena proses logistiknya itu kan nggak sederhana ya. Gimana caranya supaya semua orang di gudang itu tahu stoknya ada berapa, kirimannya berapa, berapa yang gagal, berapa yang berhasil ya. Waktu di awal-awal itu beroperasi Amazon misalnya, waktu itu saya lagi studi di Jerman. Kalau saya beli buku di Amazon, terus dia salah kirim gitu ya misalnya. Terus saya komplain bilang ini bukunya salah. Dia langsung kirim lagi yang benar ya. Yang lama dia biarinin aja gitu. Itu kan kerugian sebenarnya ya. Tapi dia harus berusaha menavigasi proses bisnisnya itu sehingga orang nggak mengeluh ya dan mungkin bahkan mahasiswa yang nggak punya uang kayak saya itu jadi kagum ya gila nih. Amazon buang-buang uang gitu aja ya dia salah kirim produk dia kirim lagi aja yang lain gitu ya demi supaya memuaskan pelanggan gitu ya. Nah, jadi itu si Bezos itu sampai bilang ya menuntut manajer-manajer di gudangnya itu harus tahu angka-angka gitu ya setiap setiap kali ya kalau terutama kalau lagi masa-masa mau libur besar ya hari raya begitu ya. Natal tahun baru orang beli banyak belanja ya tahu stok nggak tahu apa yang dikirim nggak tahu secara real time apa yang terjadi nggak data-data di gudangnya gitu ya. Nah itu susah banget ya karena nggak ada perusahaan tradisional yang bisa melakukan yang kayak gitu ya. Nah itu harus semua orang berkontribusi dan semua orang harus semacam beroperasi di dalam tim-tim kecil yang sangat fleksibel, sangat agile, ya. Nggak bisa struktur hierarki yang fix kayak gaya company lama gitu ya. Sangat feodal ya, apa-apa harus minta izin bos dulu ke atas gitu ya. Nanti kalau udah diizinin baru bisa turun gitu ya.
terus berlapis-lapis lagi ke atasnya. Jeff Bezos nggak mau kayak gituan karena nggak sanggup ya kalau operasi company-nya kayak gitu untuk tuntutan startup yang harus cepat, harus delivers begitu ya, dan di dalam proses bisnis yang nggak ada orang yang tahu gimana cara melakukannya begitu ya. Dan ini salah satu paragraf ini menarik ya di chapter 6 ini yang chaos theory ini ya, yang dibilang Jeff Bezos ya. Jadi buku ini semacam berusaha mengkristalisasi prinsip-prinsip apa ya yang menginspirasi, terus Bezos itu mengadopsi ya untuk menanggulangi chaos di perusahaannya ya. Bezos itu bilang kalau kalau tim di perusahaan itu harus komunikasi ya. eh, dan komunikasi itu apa banyak begitu ya. Itu sebenarnya menandakan company itu dysfunction. Kenapa? Karena orang-orang itu tidak bekerja dengan cukup dekat sehingga sama-sama tahu yang mesti dicapai apa begitu ya, dan organik begitu ya, kayak sel hidup begitu ya, harus rapat-rapat panjang gitu ya, karena harus butuh koordinasi-koordinasi. Berarti sebenarnya perusahaan itu dysfunction ya. Jadi maunya Bezos adalah orang nggak usah ngomong banyak, nggak usah meeting ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang udah di perusahaannya yang bukan mahasiswa kelas pagi gitu ya tahu ya, kalau di perusahaan tuh kadang-kadang meeting tuh buang waktu. Karena begitu meeting ya berjam-jam gitu ya, ngomong sana ngomong sini kebijakan apa, kita nggak kerja, kita meeting doang gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang aktif di organisasi keagamaan juga tahu ya, kadang di gereja atau di organisasi keagamaan meeting meeting terus gitu ya, nggak kerja ya, kerjanya meeting terus ya. Tapi kerohanian itu jadi dipenuhi meeting ya, itu kerohanian macam apa gitu ya. Nah, Bezos itu dari awal nggak mau yang kayak gitu ya, dan merasa itu tuh penyakit gitu ya. Jadi ini juga insight yang cukup interesting ya. Lalu Bezos juga nggak mau hierarki begitu ya, nggak mau organisasi itu sangat sangat feodal gitu ya, karena dia belajar dari model yang kayak Toyota begitu ya. Kalau terlalu feodal terus pegawai yang rendahan itu nggak bisa berkontribusi dan menyalakan alarm atau apa, itu mah biang penyakit ya, terutama di perusahaan startup yang butuh fleksibilitas dan kecepatan tinggi di tengah arena yang tidak diketahui ya sebenarnya bisnisnya seperti apa yang seharusnya gitu, karena belum pernah ada yang mulai seperti itu gitu ya. Nah jadi dia nggak mau komunikasi yang rumit ya. Dia mau ada tim-tim kecil yang fleksibel yang bisa kontribusi ya, sehingga salah satu kiat yang terkenal ya muncul dari company yang seperti Amazon dan Jeff Bezos ya adalah yang disebut dengan tim dua pizza ya, two pizza team gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu baca buku Google ya, itu Eric Schmidt dan Rosenberg itu yang penulis bukunya, ingat bahwa mereka tahu kiatnya Jeff Bezos ini di Amazon gitu ya, yaitu tuh pizza team. Itu artinya satu tim itu harus cukup kecil ya, sehingga kalau dia harus lembur, beli dua pizza aja cukup buat tim itu. Jadi tim itu nggak boleh terlalu gede ya. Kalau 50 orang timnya udah terlampau gede ya, karena berarti koordinasi itu sulit ya, terus kocar-kacir kerjaannya, nggak bisa dengan cepat bereaksi ya terhadap tuntutan bisnis dan lain sebagainya ya. Kalau tim itu kecil tapi kompak ya, kayak Navy SEAL gitu ya, masing-masing tahu ya bergerak kemana, nggak ada anggota tim yang bikin susah tim yang lain gitu, malah ya bukannya berkontribusi, dia malah kerjaannya bikin susah yang lain gitu ya. Nah itu nggak bisa buat startup ya, sehingga ini membagi tim itu menjadi cukup kecil, tidak hierarkical, tidak feodal, itu menjadi bagian pertama dari strategi bisnisnya Bezos karena tuntutan bisnis yang semacam itu ya. Nah, jadi ini beberapa hal yang di chapter 6 ini yang saya berikan buat Bapak Ibu baca, bisa dilihat ya. Eh, Hal yang lain yang terkenal ya dari Bezos ya adalah dia sangat tidak suka Microsoft PowerPoint ya, karena dia bilang Microsoft PowerPoint itu sebenarnya ini ya semacam alat bantu ya, kayak tongkat buat orang lumpuh begitu ya. Kenapa? Karena
PowerPoint itu nggak menolong orang tuh berpikir sistematis begitu ya, cuman ada poin-poin dengan cepet aja ditulis gitu di slides begitu ya. Kalau saya nggak tahu Bapak Ibu pengalamannya gimana kalau di kelas, kalau ada dosen yang kasih PowerPoint terus Bapak Ibu berusaha baca lagi, kemungkinan Bapak Ibu nggak ngerti. Karena di poin itu nggak ada narasinya ya, sebenarnya setiap poin itu terjalinnya seperti apa, big picture itu seperti apa, argumen utamanya seperti apa begitu ya. eh, Kalau kita nggak setuju sama itu atau mau kita debat atau kita mau kritisi kita juga nggak tahu mulai dari mana karena itu cuma poin-poin yang loose begitu ya, yang cuma sekedar alat bantu buat orang pincang gitu ya. Besok sangat nggak suka kalau dia meeting ya, dia maunya orang bawa satu halaman. Kalau kamu punya ide bagus ya, kamu tulis jadi satu halaman di dalam paragraf yang penuh. Kamu bisa argue poin itu gitu ya. Kalau kamu gagal untuk argue hal itu ya, berarti ya memang mungkin idenya nggak bagus ya atau nggak jalan begitu ya. Jadi jangan jangan apa, jangan main PowerPoint ya. PowerPoint itu sampah gitu ya. Nah nggak tahu Bapak Ibu perasaannya gimana ya kalau dosen ngajar dia kasihnya sampah gitu ya. Eh, Makanya di kelas kita saya lebih berusaha Bapak Ibu bacalah bukunya gitu ya. Terus Bapak Ibu posting lah ya kalimat-kalimat entah dari AI atau Bapak Ibu memang apa bagus juga ya pola berpikirnya sistematis ya. Kalau Bapak Ibu nulis sendiri dan Bapak Ibu paksa untuk nulis sendiri ya paragraf-paragraf singkat itu ya, lama-lama pola berpikir Bapak Ibu tuh sistematis ya karena Bapak Ibu terbiasa berpikir di kertas. Karena begitu berpikir di kertas Bapak Ibu nggak bisa lompat gitu ya. Kalau lompat terlalu kacau ya, nggak sistematis, nggak linier keluarnya gitu ya. Audiens yang baca kacau juga. Ya dan Bapak Ibu kalau udah ninggalin kertasnya seminggu berusaha baca lagi, Bapak Ibu akan tahu juga betapa kacaunya tulisan itu gitu ya. Nah AI itu sebenarnya jadi semacam alat bantu juga ya yang mengapa membantu kepincangan kita karena kita tidak mampu artikulasi gitu ya. Makanya di kelas kita belajar debat juga sehingga kalaupun Bapak Ibu pakai AI karena toh memang disuruh juga pakai AI ya untuk dikritisi, toh nanti harus berusaha diartikulasikan juga lewat debat ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak berhasil, terus lawan debatnya lebih berhasil ya lawan debatnya yang dapat poin ya. Sehingga mudah-mudahan latihan kita lengkap juga ya mengobati penyakit-penyakit kita. At least kalau nggak bisa sembuh, kita lebih maju satu langkah gitu ya. Nah jadi itu beberapa hal yang terkenal dari Bezos ya. Eh, Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa ada praktek-praktek tertentu kita yang mungkin merugikan. Dan kalau Bapak Ibu memang semacam apa kuliah itu untuk memang berusaha mempertajam skill ya, bukan cuman sekedar dapat ijazah pokoknya saya mau yang saya udah bisa aja gitu ya. Nah itu sebenarnya nggak punya semangat untuk learning ya karena kalau dikasih challenge yang susah eh, kayaknya saya nggak bisa ya itu ya ntar ya. Apa yang gampang aja lah karena saya cuma butuh kertasnya itu aja sih gitu ya. Dan kertas itu sebenarnya kertas yang rada kemahalannya karena di dunia kita betapa cepat teknologi itu berubah ya. Dan kalau kita nggak belajar untuk masa depan, berarti kita begitu lulus sebenarnya udah ketinggalan zaman ya. Dan kalau kita di dalam proses belajar kita itu nggak berhasil mendapatkan skill untuk bagaimana belajar dengan cepat dan terus-menerus belajar seumur hidup, mungkin kita yang akan tergusur oleh AI yang paling paling duluan gitu ya. Jadi ini apa? Kita di dalam zaman yang taruhan-taruhannya makin susah dan banyak orang yang apa reskilling ya kuliah lagi bukan berusaha dapat ijazahnya sih karena kadang udah tahu ya ijazah itu ya cuma kertas tapi skillnya itu yang berusaha didapatkan ya sehingga keberanian menerima challenge yang baru berpikir yang baru yang mungkin di luar kapasitasnya yang sekarang tapi paling tidak masih kelihatan ya jalannya mencapai kapasitas itu. Nah keberanian-keberanian semacam itu tuh yang nanti di masa depan bisa paying off. Dan itu juga yang dilakukan Bezos ya di Amazon karena nggak ada yang pasti, tapi dia punya oh ada kiat-kiat nih. Buang semua PowerPoint ya, buang semua hierarki feodal di perusahaannya, bikin two pizza teams ya yang bisa bereaksi fleksibel, bisa memperbaiki apa bisnis itu dengan cepat ya lewat tim-tim yang kecil yang apa bisa bekerja sama tanpa satu prosedur rapat-rapat yang rumit begitu ya.
Nah, itu hal-hal yang dia lakukan ya. Tapi tetap sebenarnya Amazon tuh sampai 9 tahun pertama itu nggak untung-untung. Ya jadi tetap susah ya karena ya bayangin ya, dia masuk sebenarnya walaupun lewat buku ya, lewat niche market tertentu ya, tapi kan toko buku yang udah established tuh banyak di Amerika. Ya yang kayak cafe itu, The Borders gitu ya misalnya ya. Nah, itu udah jadi besar duluan. Jadi dia bukan masuk ke niche market yang kosong, nggak ada kompetitor. Kompetitornya banyak. Jadi dengan kata lain dia masuk red ocean ya kalau kita mau pakai teorinya Blue Ocean ya. Cuman memang dia punya energi disrupsi lah. Kita kalau mau bilang begitu ya karena dia senjatanya e-commerce. Ya tapi senjata e-commerce itu kan sulit dimainkan ya. Teori long tail itu kan gimana ya niche market itu ya. Kalau marketnya aja nggak ada terus kita jualan buku-buku langka yang cuma dibaca 5 orang doang di dunia gitu ya. Ya bangkrut lama-lama kalau kalau cuman begitu doang gitu ya. Jadi kesulitannya tuh banyak sebenarnya ya yang dihadapi oleh startup semacam Amazon gitu ya. Nah, di chapter 7 ya yang saya berikan ya, itu mulai satu semacam kiat lain ya yang mendasari proses berpikirnya Jeff Bezos ya, yang mungkin belakangan diikuti juga oleh perusahaan seperti Elon Musk begitu ya, yang Tesla gitu ya. Nah, ini chapter 7 ini mungkin juga terinspirasi dari Steve Jobs juga ya. Jadi Amazon itu bukan retailer. Ya, Amazon itu bukan supermarket ya yang cuman dipasang di awan ya. Amazon itu perusahaan teknologi, gitu maunya Bezos. Karena kalau dia jualan retail ya, kayak apa? Toko kelontong gitu ya. Amazon adalah toko kelontong itu. Nggak ada orang mau invest. Ngapain ya? Toko buku juga nggak ada orang mau invest. Udah banyak toko buku. Kamu apa spesialnya ya buku yang kamu jual sama juga gitu ya. Misalnya ya. Nah jadi Bezos tuh nggak mau masuk ke sana ya. Amazon itu adalah bukan toko retail. Amazon adalah toko teknologi ya. Nah tapi di awalnya dia retail ya. Cuman dia jualan visi itu ya. Jadi ini juga pelajaran positioning ya. Dia memposisikan perusahaannya bukan sebagai toko buku atau retailer, dia sebagai perusahaan teknologi gitu ya. Nah, tapi belakangan dia berhasil itu memang karena biar bagaimanapun ya begitu Amazon itu mulai jadi besar dia perlu infrastruktur ininya ya, infrastruktur platformnya, cloudnya. Karena begitu dia growing, dia nggak bisa lagi ya apa serabutan di belakang itu. Kalau dia di belakang itu servernya serabutan di awan ya nanti dia nggak deliver yang ada komplain yang banyak ya. Terus lama-lama dia collapse ya. Sehingga dia mulai mengembangkan backbone-nya ya, platformnya itu ya. Bahkan dia memberikan service ya kepada perusahaan-perusahaan lain yang lebih kecil, dibangunkan API-nya ya supaya bisa interfacing ke sistemnya dia terus make computing powernya dia untuk mulai bisnis yang baru begitu ya. Nah, ini malah yang jadi bisnis yang sebenarnya lebih sustainable karena basically Amazon nggak ada saingannya. Karena dia yang jadi raksasa yang besar pertama, terus dia bangunin APIs-nya ya untuk perusahaan-perusahaan lain yang lebih kecil yang butuh, terus dia mulai jualin. Ya sehingga Amazon Web Service ini termasuk leading ya di awal ya sehingga ada konsep-konsep yang bertebaran ya bahwa software itu bukan kita coding ya terus jadi aplikasi ya melainkan kita beli service aja di awan. Ngapain kita capek-capek pelihara servernya ya harus ada ruang dingin lah, harus ada hardware, harus ada apa technical teams yang maintain dan lain sebagainya susah ya harus upgrade ini itu ya udah kita beli aja servisnya di awan butuhnya computing powernya berapa banyak memorinya berapa banyak ya transaksi itu berapa besar ya kamu beli aja secukupnya yang kamu butuh ya terus yang maintain orang lain ya jadi kayak kalau kita butuh apa armada mobil gratis ya nggak usah beli mobil banyak itu kan investasi terlalu mahal ya padahal bisnis kita mungkin bukan di sana kali intinya begitu ya. Ya udah sewa mobil aja gitu ya. Nah, tapi proses yang semacam itu ya berpikir eh, software itu sebagai services ya, itu sangat inovatif di zaman itu ya. Dan Amazon itu akhirnya jualan itu, Amazon Web Services. Ya, dan itu yang bikin dia jadi untung tuh.
bukan retailernya. Ya jadi semacam afterthought gitu ya, belakangan baru tahu ya. Dan justru itu yang menjadi apa andalan keuntungannya. Kalau jual-jualannya sih ya kalau dia berusaha ngalahin pasar terus jualnya lebih rendah, dia basically tetap bakar uang kan. Cuman itu kan platform utamanya dia ya. Lama-lama dia itu kalau nah masalahnya sekarang Amazon mulai dirundung juga dengan isu-isu monopoli ya karena eh kalau ada apa toko jualan di Amazon, terus lama-lama Amazon tahu ya. Jadi ironinya gini, kalau ada toko ya atau apa muncul di marketplace di Amazon gitu ya, terus dikasih deal dan lain sebagainya. Kalau ada versi barang sejenis yang laku dan jenis tipe apa yang laku, Amazon lebih tahu duluan dibanding tokonya. Karena dia bisa data analytics. Ya, nah terus Amazon tuh jadi bisa apa produk-produk yang paling populer dia bikin sendiri dengan jauh lebih murah terus dia jualan. Jadi toko-toko itu yang jualan di platform yang semacam itu lama-lama menghadapi kompetitor tapi kompetitornya gajah langsung. Terus mungkin setahun dua tahun untung tapi begitu terendus sama sama yang punya platform gitu ya. Oh, ini apa produk ini nih, produk panas gitu ya. Terus dia mulai jualan juga. Wah, itu kehidupan jadi susah buat buat tokonya. Gitu ya. Jadi apakah itu semacam perdagangan yang fair ya di dalam undang-undang perdagangan internasional atau bahkan di Amerika yang apa mengilegalkan monopoli ya itu mulai jadi perbincangan begitu ya. Tapi kasus-kasus semacam itu kan sulit ya dan cuman bisa di apa diadu di pengadilan terus mungkin dalam waktu yang lama lewat berbagai pengacara dan lain sebagainya yang butuh modal besar juga ya akhirnya yang gajah juga mungkin yang bisa menang gitu ya. Yang bisa menancapkan kuku monopoli itu lebih lebih tajam lagi ya. Jadi itu problem problem yang lain lah. Begitu ya karena platformnya udah terlampau besar, terus toko-toko secara serius itu memang terancam satu sistem yang kemungkinan bisa monopolistik begitu ya. Nah, tapi di level itu Amazon yang mulai dari retailer sekarang memenuhi janjinya bahwa dia adalah perusahaan teknologi. Ya karena dari segi teknologinya dia leading begitu ya dan sekarang malah apa bahwa Amazon itu perusahaan teknologi semua orang udah meyakini karena yang pertama kali pakai drone untuk nganter-nganter barang ya, yang pakai robot di warehouse-nya Amazon, yang pakai AI untuk mengamati pegawainya Amazon produktivitasnya gimana, terus langsung pecat langsung pakai AI gitu ya. Itu ya Amazon begitu ya. Terus juga yang mencoba apa traveling ke ruang angkasa ya, selain Elon Musk, Jeff Bezos juga ya sehingga apa logikanya perusahaan kalau udah sebesar gajah semacam itu ya kalau dia punya keuntungan dia tanam balik lagi jadi saham gitu ya karena di Amerika ada semacam hukum juga kalau saham itu nggak diuangkan dia nggak kena pajak jadi ada apa ada semacam pikiran ide bahwa kalau saham itu tetap bentuknya saham walaupun oh ini orang terkaya di dunia begitu ya, tapi bentuk kekayaannya sebenarnya ya saham perusahaannya itu ya karena berarti uangnya itu untuk mengenerate bisnis gitu ya. Begitu dia berusaha uang kan, nah di situ dia harus mulai kena pajak gede-gedean. Jadi biasanya orang mendiamkan aja atau memutar bisnisnya terus aja gitu ya. Jadi di satu sisi memang Amazon bakar uang gitu ya, nggak untung-untung selama bertahun-tahun di awal kehidupannya. Mungkin juga benar-benar apa menghadapi pengen bangkrut gitu ya. Tapi lama-lama begitu dia udah mulai besar, dia juga berusaha nggak untung ya. Dia tuang lagi aja uang semuanya buat gambling besar-besaran ya terhadap teknologi-teknologi yang semua orang juga belum tahu ya apakah itu nanti punya masa depan atau enggak. Karena ini kayak main main judi terus dia bandar. Dia punya banyak uang dan semua orang tahu kalau masuk kasino bandar itu selalu menang. Ya karena kalau kamu punya nafas itu sangat panjang dan bisa bertaruh terus-terusan ya. Kapan-kapan bandar itu ya bakal secara probabilitas akan menang gitu ya. Jadi udah dia taruhan aja terus dengan teknologi-teknologi disruptif karena dia punya modal. Terus dia nggak untung ya nggak apa-apa, tanam aja terus jadi sahamnya malah membesarkan bisnisnya gitu ya. Jadi pola bakar uang kadang-kadang kalau dilakukan cerdas seperti itu dan
tandanya kenapa dia bakar uang adalah dia nggak mau jadi toko tradisional yang labelnya adalah retailer atau toko buku belaka. Dia maunya jualan mimpi, ya, positioning dia mimpi, ya. Sama seperti Steve Jobs nggak mau jualan komputer, Steve Jobs jualan kreativitas gitu ya. Karena dengan jualan yang seperti itu orang mau invest, ya. Dan begitu orang invest, uang investasi itu diputar jadi saham terus, ya. Dan dia gambling terus dengan teknologi baru. Karena kalau dia gambling 100 teknologi, nanti ada satu aja yang berhasil ya, cuma 1% ya. Itu nanti keuntungannya bisa besar. Kalau gagal ya selama perkembangan teknologi yang gagal banyak itu mah udah biasa ya. Nggak apa-apa. Tapi nanti ada satu yang berhasil terus dia yang paling depan lagi dia akan menuai keuntungan itu tidak habis-habisnya. Begitu ya. Jadi proses-proses berpikirnya tuh gitu tuh. Perusahaan-perusahaan yang apa eh yang jadi raksasa semacam itu ya. Yang berhasil bukan cuman crossing the chasm gitu ya. Kalau Innovators Dilemma Amazon nggak menghadapi sih karena dia nggak di awalnya benar-benar mulai dari bibit dari nol besar begitu ya. Nah, terus belakangan baru ketemu proses bisnis yang menguntungkan itu lewat jualan cloud itu, Amazon Web Services itu, ya. Nah, itu jadi chapter 7 ya soal eh, Amazon itu bukan perusahaan retail melainkan perusahaan teknologi. Nah, mungkin ada lagi sebentar ya. Saya coba lihat. Ya, jadi sekarang sih bahwa yang menguntungkan Amazon itu bukan retailernya, tapi apa Amazon Web Service-nya udah jadi rahasia umum lah, udah ketahuan ya. Tapi Amazon tuh punya skema-skema yang lain lagi ya, misalnya skema membership. Kalau eh, bayar biaya membership per tahun gitu ya, dapat apa one day delivery, terus free delivery macam-macam ya, terus bisa akses film-film yang Amazon original, gratis dan sebagainya gitu ya. Jadi ada service-service dan orang nggak perlu belanja dulu, dia udah bayar duluan membership itu gitu ya. Jadi itu juga sumber uangnya dia kenceng itu sekarang ya. Jadi proses bisnisnya dia begitu udah jadi raksasa, udah apa menggurita kemana-mana ya Amazon itu. Nah di chapter yang ke-9 ya, ini judulnya lift off ya, udah take off Amazon itu ya. eh jadi begitu dia take off, coba kita lihat ya, bagian mana yang menarik di chapter ini. Hmm. Ya ya, proses apa ini istilahnya adalah akselerator flywheel ya, momentum. Jadi kalau ini momentum ini istilahnya adalah kalau benda berat ya sekalipun kalau udah mulai bergerak gitu ya, didorongnya lebih gampang ya. Bapak Ibu kalau mau dorong pesawat ya dari dia diam susahnya minta ampun. Tapi kalau udah bergerak sedikit ya nanti dibuat bergerak lebih cepat itu lebih gampang karena udah ada momentumnya. Itu ya. Nah Amazon itu begitu dia udah mulai jadi besar ya, terus mulai untung ya, dia udah mulai menggurita dan bahkan di level yang sekarang mungkin cenderung monopolistik ya. Tapi dia masuk mulai menjadi besar itu dan mulai untung itu ya tahun 2010-an itu ya itu menghadapi beberapa krisis-krisis ekonomi lagi, tapi karena dia udah besar ya, perusahaan yang mencoba menantang dia, misalnya ada perusahaan terkenal Zappos gitu ya, jualan juga niche produk lah ya, sepatu ya atau apa, kacamata trendy lah atau apa gitu ya. Nah itu tadinya berusaha online sendiri begitu ya. Tapi kalau online sendiri kan orang menghadapi banyak kesulitan ya. Platformnya mau mulai dari mana, cloudnya dan seterusnya. Terus dia harus berusaha apa menjadi dominan di niche market itu di pasar ya supaya bisa crossing kan ya ke majority market ya. Nah jadi either dia berhasil atau enggak, dia tetap terancam kehabisan napas kadang-kadang. Ya terus kalau udah nyerah terus ditawar mau dibeli nggak sama Amazon gitu ya, ya terpaksa menyerah ya, dijual aja gitu ya daripada ini apa gagal total gitu ya terus Amazon lagi yang berjaya ya karena Amazonnya udah punya momentum terus
terus menerus memperbesar menggurita bisnisnya gitu ya. Di level itu udah sulit ya menandingi menandingi Amazon gitu ya. Dan banyak orang juga yang bilang bahwa sebenarnya search engine yang lain selain Google ya, yang menandingi adalah Amazon. Dan Amazon itu lebih lebih komersial ya. Kenapa? Karena kalau orang searching di Google belum tentu dia beli. Dan searching di Google kalau produk nanti kalau jatuhnya di Amazon dia belinya dari Amazon gitu ya. Jadi bukan Google tuh yang mendulang uang dari searchingnya ya. Basically Google tuh perusahaan iklan. Ya Google itu menuai uangnya dari iklan ya. Tapi orang searching untuk beli itu sebenarnya di Amazon. Dan kalau dia benar-benar niat beli, dia searchingnya langsung di Amazon duluan, nggak mau di Google gitu. Sama kayak Bapak Ibu lah. Kalau Bapak Ibu memang pengen belanja beneran ya, terus tahu produknya apa, even beli sepatu, tahu modelnya gitu ya, langsung searchingnya di Topet. Ya nggak mau searching di Google ya. Atau searching di Shopee lah, tergantung favorit Bapak Ibu tuh yang mana gitu ya. Jadi sebenarnya ada search engine yang lain ya, yang bertebaran, bentuknya mungkin beda dikit dari Google ya, tapi mungkin mendominasi kalau misalnya dihitung berdasarkan berapa dolar per search yang terjadi gitu ya misalnya. Amazon itu salah satu raksasanya ya, sehingga apakah kalau Amazon tuh bergerak ke bisnis search engine dia nggak bisa ya, mungkin bisa juga ya, sehingga Google tuh perlu perlu juga kali apa melirik dengan khawatir gitu ya. Tapi zaman sekarang semua orang takutnya AI ya, karena AI itu yang dia ramalkan bisa mendisrupsi berbagai bisnis ya, termasuk Google kan ya, yang dicurigai akan kalah sama ChatGPT, eh, Cloud ya, Anthropic itu juga sangat kenceng ya ininya, upayanya ya untuk menguasai pasar begitu ya. Tapi Google ini juga semacam raksasa yang udah momentumnya udah besar ya. Gemini-nya dia tidak kalah powerful dari ChatGPT, dia gratisin aja gitu ya. Karena nanti kalau ChatGPT-nya yang kehabisan napas ya, nggak bisa nembus crossing the market jadi mendominasi gitu ya, nanti Google juga yang menang gitu ya. Microsoft main ini Copilot begitu ya, mungkin di antara raksasa-raksasa itu yang nggak tergila-gila AI itu Apple ya, dia santai aja, nanti belakangan kali dia baru nanti nyalip atau apa begitu ya. Jadi sekarang semua orang berusaha meramalkan AI seperti apa, terus juga investasi investor tuh gila-gilaan ya, karena kalau high tech atau disruptive teknologi orang berpikirnya hanya satu, AI zaman sekarang. Padahal sebenarnya semua orang yang berkecimpung AI itu tahu juga produktivitas yang benar-benar meningkat gara-gara AI relatif rendah. Tapi kan investor itu berusaha invest untuk masa depan. Ya, jadi kalaupun nanti gagal, eh, siapa tahu ada yang berhasil gitu ya. Bentuknya apa? Apakah bentuknya robot taksi AI-nya? Apakah bentuknya seperti engine di Amazon ya, atau Alexa itu speakernya Amazon yang bisa diajak ngomong terus langsung belanja sendiri gitu ya. Atau bentuknya kayak Google gitu ya. Mungkin sekarang terlalu sulit diramalkan, dan nanti belakangan baru kita tahu killer application-nya apa. Tapi semua orang nggak ada yang mau ketinggalan gelanggang, karena nanti first to market dia yang punya potensi mendominasi, terus kalau udah mendominasi jadi leaders di dalam positioning, dia udah sulit tertandingi karena yang di urutan kedua harus main dengan cara yang berbeda, positioningnya selalu relatif terhadap yang pertama ya. Nah, segitu aja materi kita buat malam ini. Bapak Ibu ada pertanyaan kah? Ya, semoga menolong ya untuk nanti ngerjain chatting. Nanti saya buka itu kolom chattingnya, terus Bapak Ibu bisa posting chatting seperti biasa. Nanti Bu Raisa saya tagih lagi ya lawan tim debat yang dia pilih yang mana. Selamat belajar untuk UTS, Bapak Ibu. Selamat malam, selamat istirahat.